kita belajar. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai belajar secara online. Walaupun kita belajarnya tidak berjumpa langsung, tapi Ustazah harap anak-anak Ustazah yang di rumah tetap semangat belajarnya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Sebelum belajar kita awali dengan apa? Oke, kalau ada yang nggak tahu, Ustazah kasih tahu. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah atau berdoa. Nah, sebelum berdoa, ada adab-adab dan aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tampung kedua tangannya. Yang kedua, sebelum kita memulai berdoa, anak ustazah harus dalam keadaan khusyuk. Soalnya kita mencoba meminta kepada Allah. Ketika kita mencoba untuk meminta kepada Allah, berarti kita harus dalam keadaan serius dan khusyuk. Dan yang ketiga, barulah kita memulai doa sebelum belajar. Anak ustazah ikuti ustazah ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat belajar anak ustazah. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang tata tertib atau aturan di rumah. Nah, anak-anak ustazah, pada pertemuan kali ini, ustazah akan menjelaskan materi tentang tata tertib atau aturan di rumah. Salah satunya yaitu yang harus Ananda perhatikan atau yang harus Ananda lakukan sebelum keluar rumah, yaitu yang pertama, mencium tangan kedua orang tua kita. Dengan mencium tangan kedua orang tua kita sebelum bepergian, itu adalah salah satu bentuk hormat kita kepada kedua orang tua. Yang harus diperhatikan sebelum keluar rumah. Nah, anak-anak ustazah, jadi yang harus kita perhatikan sebelum keluar rumah atau misalnya kita akan beraktivitas keluar rumah, misalnya ketika kita akan pergi ke sekolah atau misalnya akan main. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah berpamitan kepada ayah bunda kita atau meminta izin kepada ayah bunda kita. Setelah itu mengucapkan salam. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar. Assalamualaikum ayah bunda. Doakan anak ya, supaya menjadi anak yang soleh atau soleha. Oke, kita masuki materi berikutnya yaitu tentang kegiatan di rumah yang diawali dengan berdoa. Nah, ada 3 tahap ataupun ada 3 bagian yang semua kegiatannya diawali dengan berdoa. Yang pertama yaitu sebelum dan sesudah makan. Jadi sebelum makan kita dianjurkan berdoa, sesudah makan pun kita juga dianjurkan untuk berdoa. Yang kedua yaitu sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, ketika kita akan tidur pun kita juga disuruh untuk berdoa. Dan ketika kita bangun dari tidur kita juga harus berdoa. Nah, yang terakhir yaitu doa sebelum belajar. Nah, sebelum kita belajar, kita harus berdoa biar ilmu kita bermanfaat dan biar berkah. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan di rumah yang diawali dengan doa, yaitu doa sebelum belajar. Ikuti saja ya nak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
Nah, itu dia doa sebelum belajar. Jangan lupa diterapkan ya, Nak ya. Oke, berikutnya ada tugas yang harus anak-anak ustazah kerjakan. Tugasnya yaitu buatlah satu buah video cara berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Nah, nanti setelah divideokan oleh bundanya, dikirim ke ustazahnya masing-masing ya anak ustazah. Oke, alhamdulillah untuk materi pada hari ini selesai ya Nak ya. Nah, ustazah harap apa yang udah ustazah sampaikan tadi bisa anak ustazah ulang-ulang dan lebih banyak lagi belajar di rumah. Nah, ingat sebelum kita belajar harus membaca doa. Oke, ustazah tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.